Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Genealogi tasawuf sosial. Konsep tasawuf sosial. Secara etimologi, istilah tasawuf sosial berasal dari dua kata, yaitu tasawuf dan sosial. Tasawuf sebagaimana penjelasan di atas, ada yang berpendapat dari kata suf atau bulu domba, sufah atau para sahabat Nabi SAW yang hidupnya di emperan Masjid Nabi, sofa atau jernih, sufana atau pohon, dan ada yang berpendapat sof atau barisan. Adapun secara terminologi, tasawuf didefinisikan sebagai suatu sistem latihan dengan kesungguhan, riyadhah mujahadah, untuk membersihkan, mempertinggi, dan memperdalam kerohanian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kata sosial memiliki arti berkenaan dengan masyarakat, suka memperhatikan kepentingan umum, suka menolong dan menderma. Istilah tasawuf sosial merupakan terminologi yang belum mapan secara keilmuan, namun secara substantif, tasawuf sosial mengusung praktik tasawuf yang memandang kehidupan dunia sebagai hal yang positif, sehingga seorang sufi tidak meninggalkan kehidupan duniawinya, tapi bersikap aktif dalam berinteraksi sosial dan terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakat, mulai dari pendidikan, ekonomi, politik, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Istilah tasawuf sosial dimunculkan oleh beberapa penulis melalui artikel di beberapa buku bunga rampai, seperti tulisan Amin Syukur dalam bukunya yang berjudul Tasawuf Sosial yang diterbitkan oleh penerbit Yogyakarta pada tahun 2004. Dalam salah satu artikelnya yang berjudul Ajaran Tasawuf Sosial, Amin Syukur menjelaskan maksud dari tasawuf sosial adalah tasawuf yang tidak isolatif, tetapi aktif di tengah pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sebagai tuntunan tanggung jawab sosial tasawuf pada awal abad 12 ini. Tasawuf tidak lagi uzlah dari keramaian, sebaliknya harus aktif mengarungi kehidupan secara total, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Karena itu, peran para sufi seharusnya lebih empirik, pragmatis, dan fungsional dalam menyikapi dan memandang kehidupan ini secara nyata. Sebagai seorang ulama dan sufi besar dalam dunia Islam, Al-Ghazali berpandangan sebagai seorang muslim kita memiliki kewajiban untuk aktif bekerja dan mencari sumber ekonomi demi keberlanjutan hidup di dunia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali memandang bahwa sebagian di antara fardu kifayah yang ditetapkan Allah adalah mengikuti arus perkembangan ekonomi. Menurutnya, sebuah aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh seorang muslim adalah sebagian dari pemenuhan tugas keagamaan yang diembannya. Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang sempurna, tidak mungkin hanya mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ibadah mahdhah saja, tapi Islam juga mengatur dan menyeru umatnya untuk memajukan dan merebut kekuasaan dalam bidang ekonomi. Demikian sebab Islam memandang hakikat manusia sebagai eksistensi yang sempurna, yang memiliki unsur spiritual, materi, akal, dan rasa. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa kebutuhan ekonomi juga menjadi hal mendasar dalam kehidupan manusia yang harus dipenuhi dan diikhtiari.